Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hierarki memori komputer. Pertama-tama, perkenalkan saya Setiawan dan ini rekan-rekan saya. Nama saya Cinta Rahmia Yulianti. Nama saya Salwananda Rachmat. Nama saya Rasya Putri Ramadhani. Untuk pengertian hierarki memori komputer akan dijelaskan oleh Rasya. Pada dasarnya, konsep hierarki dalam konteks umum menggambarkan sebuah struktur organisasi bertingkat, di mana setiap elemen atau item memiliki peringkat tertentu yang seringkali ditentukan oleh tingkat kepentingannya. Dalam ranah komputasi, prinsip hierarki ini diimplementasikan dalam berbagai sistem. Salah satu contoh yang paling umum adalah model pohon hierarki yang mendasari penempatan berkas dalam hampir semua sistem berkas modern, sehingga memungkinkan pengorganisasian data yang terstruktur dan juga efisien. Lebih lanjut, para ahli di bidang arsitektur komputer mengidentifikasi hierarki memori sebagai sebuah konsep fundamental yang secara sistematis mengatur berbagai tingkatan subsistem memori berdasarkan serangkaian karakteristik krusial seperti kecepatan akses, kapasitas penyimpanan, biaya persatuan bit, serta frekuensi penggunaan oleh unit pemrosesan pusat. Kemudian untuk tujuannya akan dijelaskan oleh Salwa. Tujuan utama dari hierarki memori komputer adalah untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan menyediakan memori yang cepat dan relatif murah untuk data dan instruksi yang sering diakses. Tujuan hierarki ada beberapa poin. Poin pertama, mengatasi keterbatasan kecepatan dan biaya. Memori yang sangat cepat, seperti register CPU, sangat mahal dan memiliki kapasitas yang kecil. Namun, di sisi lain, memori dengan kapasitas besar seperti hard disk atau SSD jauh lebih murah per bit, tetapi jauh lebih lambat. Hierarki memori adalah solusi untuk menjabatani kesenjangan ini. Poin kedua yaitu prinsip lokalitas. Hierarki memori bekerja efektif berdasarkan prinsip lokalitas, yang menyatakan bahwa program cenderung mengakses data dan instruksi yang berada di dekat data, dan instruksi yang baru saja diakses, yaitu lokalitas temporal, atau berada di alamat memori yang berdekatan, yaitu lokalitas spesial. Poin ketiga yaitu menyediakan akses cepat ke data yang sering digunakan, dengan menetapkan data dan instruksi yang paling sering digunakan pada level memori yang lebih cepat atau lebih kecil. CPU dapat mengakses informasi ini dengan latensi yang jauh lebih rendah. Ini secara signifikan mempercepat eksekusi program. Dan yang terakhir, yaitu manajemen memori yang efisien. Hierarki memori menggunakan sistem operasi dan perangkat keras untuk mengelola memori secara lebih efisien. Data yang tidak sering digunakan dapat dipindahkan ke level memori yang lebih lambat dan berkapasitas lebih besar, sehingga membebaskan memori yang lebih cepat untuk data yang lebih relevan. Kemudian tingkatan akan dijelaskan oleh Cinta. Ada tingkatan dalam hierarki memori komputer, mulai dari yang tercepat dan terkecil hingga yang terlambat dan terbesar. Salah satunya yaitu register. Ini adalah tingkatan memori paling atas dan tercepat. Register terletak di dalam Central Processing Unit atau CPU dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Kapasitas register relatif sangat kecil, biasanya hanya beberapa bytes. Akses ke register sangat cepat dan berada langsung di dalam unit pemrosesan. Kedua, ada cache. Cache adalah lapisan memori yang lebih kecil dan lebih cepat untuk menyimpan salinan data dari memori utama atau RAM yang sering diakses. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mengakses data. Ada beberapa tingkatan cache, yaitu ada L1, L2, dan L3. Dengan L1 menjadi yang terkecil dan tercepat, diikuti oleh L2
yang lebih besar dan sedikit lebih lambat. Ada juga L3 yang terbesar dan paling lambat di antara tingkatan cache. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, yaitu memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh sistem operasi di aplikasi. RAM tersendiri memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan cache dan register, tetapi kapasitasnya jauh lebih besar. RAM bersifat volatil, yang artinya data akan hilang ketika daya dimatikan. Kemudian ada secondary storage atau memori sekunder. Tingkatan ini terdiri dari perangkat penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang lebih besar secara non-volatil, atau data tetap tersimpan meskipun daya dimatikan. Contoh memori sekunder meliputi Solid State Drive atau SSD, media penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. SSD tersendiri memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan hard disk drive tradisional dan tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak. Kemudian ada hard disk drive atau HDD, yaitu media penyimpanan magnetik tradisional yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan data. HDD memiliki kapasitas yang lebih besar, namun kecepatan aksesnya jauh lebih lambat dibandingkan SSD. Kemudian ada optical disk atau CD, DVD atau Blu-ray, media penyimpanan optik yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data. Kecepatan mengakses dan kapasitasnya bervariasi tergantung pada jenis disk. Kemudian yang terakhir ada magnetic tape, media penyimpanan magnetik yang biasanya digunakan untuk backup dan arsip data dalam jumlah besar. Kecepatan aksesnya lambat dan lebih sekuensial. Secara ringkas, hierarki memori komputer dapat digambarkan sebagai piramida, di mana di atas piramida terdapat register dan cache yang memiliki kecepatan akses paling cepat dan dengan kapasitas terkecil, dan biaya per byte-nya tinggi. Semakin ke bawah piramida yang terdapat RAM dan memori, kecepatan aksesnya semakin lambat, kapasitas semakin besar, dan biaya per byte semakin rendah. Desain hierarki ini memungkinkan sistem komputer untuk mencapai kinerja yang optimal dengan menggabungkan keunggulan dari berbagai jenis memori. Baik, kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, hierarki memori komputer mengatur berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Memori yang paling cepat seperti register dan cache digunakan untuk menyimpan data yang sangat sering diakses, sedangkan memori yang lebih lambat seperti HDD, SSD, atau penyimpanan awan digunakan untuk data jangka panjang. Jadi, seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun tutur kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.